Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan tema tentang ragi dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Memang dalam kisah ini disampaikan tentang Yesus yang memperingatkan para muridnya supaya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Meskipun para murid salah dalam menangkap apa yang dipesankan oleh Yesus atau tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi pesan Yesus ini penting bagi para murid dan juga bagi kita pada zaman sekarang ini. Karena ragi orang Farisi dan ragi Herodes memang berbahaya bagi pewartaan firman Tuhan, bagi hati orang yang mau menerima sabda Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan ragi yang oleh Yesus disampaikan kepada murid-muridnya yang kurang paham itu? Di sini kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, ragi biasanya melambangkan kejahatan dan pencemaran. Ragi melambangkan kejahatan dan pencemaran. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 1. Di sana dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Atau di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8, di sana juga dikatakan tentang ragi yang mengkhamirkan. Sedikit ragi saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Sebab itu penting untuk membuang ragi yang lama dan hidup murni tanpa ragi, seperti roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian, hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Atau juga tentang ragi ini kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 7. Di sana dikatakan selama Minggu Paskah itu memang ada ragi yang ada dalam adonan, dan semua bahan yang mengandung ragi harus dikeluarkan atau harus dibersihkan supaya jangan ada yang difermentasi. Semua makanan harus tidak beragi. Alasan utama dari larangan ini sangat mungkin ditemukan dalam ajaran Alkitabiah yang memandang fermentasi atau sesuatu yang difermentasi sebagai melambangkan kecemaran, kejahatan, dan ketidaksucian moral. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih, kita belajar bahwa sedikit ragi saja dapat mempengaruhi atau mengkhamirkan seluruhnya. Sedikit saja hal yang tidak murni, yang tidak benar, dapat mempengaruhi hati setiap kita. Ragi orang Farisi menunjuk kepada tradisi keagamaan mereka, bila mana mereka mengesampingkan perintah Allah yang benar dan bagian-bagian dari firman dan kehendaknya dijadikan tidak berlaku lagi. Ini orang-orang Farisi seringkali menunjuk atau seringkali melaksanakan apa yang tidak murni dalam ajaran firman Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat bersalah karena mereka melakukan legalisme. Mereka sebagai seorang yang legalis mengganti sikap-sikap batin yang datang dari dilahirkan kembali oleh Allah dan Roh Kudus dengan berbagai perbuatan yang lahiriah dan juga perkataan. Apa yang benar dari Allah diabaikan. Perintah cinta kasih diabaikan oleh mengikuti tradisi yang menuntun kepada legalisme. Dan ini satu kejahatan, satu hal yang perlu untuk dihindari oleh setiap pengikut Kristus. Begitu juga dengan ragi Herodes ataupun ragi orang-orang Saduki yang sering disamakan di sana. Dan istilah ini menunjuk kepada jiwa sekularisme dan keduniaan. Golongan Saduki adalah golongan liberal yang tidak menyukai perkara-perkara rohani. Sekalipun mengaku tunduk kepada hukum Allah, sesungguhnya mereka menyangkal banyak ajaran perjanjian lama. Mereka menolak ajaran mengenai kebangkitan, mengenai malaikat, mengenai mukjizat, kekekalan, dan hukuman yang akan datang.
kehidupan mereka secara moral lemah dan duniawi. Mereka juga merupakan golongan yang menganiaya Yesus. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ketidakmurnian, hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran, hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian, sekularisme, ini menjadi tantangan juga bagi kita para murid Kristus saat ini. Kita diingatkan oleh Kristus untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak menerima pandangan mereka yang memberitakan gagasan manusiawi. Kita juga berusaha untuk sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sendiri dan ajaran cinta kasih-Nya sambil hati-hati dalam situasi arus zaman ini. Kita juga perlu kembali kepada prinsip hidup, prinsip moral Kristiani, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama yang dilandasi oleh semangat Kristus. Inilah maka kita melangkah maju dan berhati-hati dengan tawaran-tawaran dunia yang ada di sekitar kita, agar kita tidak terseret ke dalam tawaran-tawaran yang menggiurkan kehidupan kita saat ini. Kita tetap berpegang pada ajaran dan perintah Kristus ini, sementara kita juga perlu hati-hati dengan ragi yang difermentasi, yang dicemarkan oleh hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Ajaran dan juga pernyataan Yesus ajakan bagi kami untuk hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, ragi orang Farisi di mana terjadi kemunafikan dan ketidakmurnian. Tuhan, murnikanlah kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berjalan dalam terang sabda-Mu, agar kami sungguh-sungguh Engkau tuntun ke dalam kasih yang murni kepadamu dan kepada sesama kami. Ajarlah kami juga untuk waspada terhadap tawaran-tawaran dunia dengan ideologi-ideologi duniawi yang menyeret kami ke dalam satu sikap yang meragukan keutamaan Kristus sendiri. Semoga kami berkat kuasa Roh Kudus-Mu sanggup untuk bertahan di dalam iman akan Kristus di tengah arus zaman yang tidak mudah ini, sehingga kami tetap teguh dalam iman, percaya akan Dikau dan menuruti firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kuatkanlah kami juga yang lemah dengan segala kerapuhan dan keterbatasan kami, dan semoga kami juga Engkau kuatkan dan pulihkan apabila kami yang sedang sakit atau di dalam persoalan pergumulan. Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah kami dalam iman akan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe channel YouTube ini dan juga klik tanda lonceng agar Anda juga dapat memperoleh update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menulis pada kolom komentar agar saya juga dapat bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau catatan-catatan, silakan dituliskan pada kolom komentar ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain agar juga menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati.